ada DLH, Kementerian Lingkungan Hidup, ya kan. Ada Kementerian Perindustrian mungkin kalau di industri. Tapi di industri saya lihat nggak ada ya. Ada 8 aja tadi. Udah ada lambang ini Puskesmas ini ya. Ini Puskesmas. Kemudian ini lambang KKP ya, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Ini PDAM. Kemudian pekerjaan umum. Kemudian rumah sakit dan PLN. Ya, PLN. Jadi ada 8 jenis instansi yang Anda jadikan objek PKL. Nah, pada dasarnya, kalau Anda melakukan seperti sudah mungkin disampaikan oleh Pak Irfai, sudah belum ya, tentang pedoman itu, sudah dibagikan ya, pedoman PKL. Pada dasarnya Anda ketika masuk di satu instansi itu, Anda berlaku sebagai seorang pegawai yang seolah bekerja di sana. Nah, apa yang dilakukan? Dilakukan adalah ini, menurut pedoman itu, mengidentifikasi masalah. Tentunya masalah yang terkait dengan kesehatan lingkungan. Lebih khususnya lagi, khusus bidang ini adalah penyihatan permukiman dan penyihatan makanan minuman. Penetapan prioritas masalah, ya. Mana yang lebih prioritas? PKL Anda berapa minggu? 3 minggu ya? 3 minggu atau 1 bulan? Halo? Izin menjawab 1 bulan, Pak. 1 bulan. Nah, kemudian penentuan alternatif pemecahan masalah. Kemudian pelaksanaan intervensi atau pemecahan masalah secara fisik, administrasi maupun sosial. Yang kelima ada sistem monitoring kesehatan lingkungan di instansi tersebut. Nah, ini 5 hal ini yang Anda kerjakan pada saat Anda melakukan praktek kerja lapangan. Nah, jadi Anda harus bisa melakukan itu semua ya. Untuk bisa melakukan itu semua, Anda perlu tahu tupoksi. Tupoksi itu singkatan dari apa? Tugas, pokok, dan fungsi. Tugas, pokok, dan fungsi sanitarian. Nah, dalam hal ini, ujung daripada hasil praktek kerja lapangan Anda itu adalah mampu mengaplikasikan langkah pemecahan masalah penyihatan permukiman dan penyihatan makanan minuman di tempat tersebut. Jadi Anda itu mampu melakukan itu. Jadi tugas fungsinya salah satunya adalah mampu mengaplikasikan langkah pemecahan masalah penyihatan permukiman dan penyihatan makanan minuman. Saya yakin Anda semua sudah pernah melakukan. Contohnya Pak, ketika mau berangkat sekolah ke kampus, saya hari ini misalnya bajunya warna putih, celananya putih, sepatunya bagusnya warna ini, kaos kakinya warna ini. Anda ambil keputusan, itu adalah sebuah siklus pemecahan masalah, tetapi tidak Anda tuliskan gitu. Saya karena hari ini pakai rok, misalnya, saya hari ini pakai misalnya sepeda motor, minta belikan sama orang tua sepeda motor Matic supaya masuk, gampang untuk masuk dibandingkan saya pakai sepeda motor yang ada persnelingnya atau giginya, agak repot. Nah, misalnya itu adalah sebuah keputusan dari pemecahan masalah. Tetapi tidak ditulis gitu ya, tidak ditulis. Anda misalnya ke kampus nanti bareng siapa gitu. Atau mau naik Tayo atau mau naik apa gitu. Itu adalah sebuah keputusan dalam mengambil keputusan. Nah, proses mengambil keputusan itu tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan itu yang sekarang ditulis, gitu. Ditulis melalui 5 tahapan tadi. 5 tahapan ini tadi ya, 5 tahapan mengidentifikasi masalah, kemudian menetapkan prioritas masalah mana yang lebih prioritas, menentukan alternatif dari sekian banyak pilihan mana yang pilihan yang paling baik ya, menentukan alternatif, beberapa alternatif. Kalau disebut alternatif berarti harus lebih dari 1 pemecahannya, baru melaksanakan intervensi.
baik secara fisik, misalnya membangun fisik, administrasi, manage ya, sosial misalnya, dan melakukan upaya perubahan perilaku dan sebagainya itu sosial. Kemudian sistem monitoring kesehatan lingkungan di instansi tersebut. Nah, itu yang dilakukan. Kita dalam hal ini pokok bahasan kita adalah ini. Pertama, menjelaskan pengertian masalah dan pemecahan masalah. Saya yakin kalian semua sudah membuat proposal, sudah tahu masalah itu apa. Masalah itu apa? Masalah itu adalah kesenjangan, ya, kesenjangan atau gap antara kenyataan dengan harapan. Kenyataan dengan harapan. Maka masalah duit, nah bukan masalah itu. Tapi kalau masalah kurangnya, misalnya kurangnya kiriman dengan kebutuhan, itu baru masalah. Misalnya masalah air bersih, itu bukan masalah. Tapi kalau misalnya kualitas air bersih yang tidak memenuhi syarat, masalah. Ciri dari satu masalah itu adalah kalimatnya negatif. Jadi masalah perumahan bukan masalah, tapi masalah misalnya ventilasi yang buruk itu masalah, pengolahan limbah yang buruk masalah, pengendalian faktor yang tidak baik itu masalah. Jadi masalah itu adalah kesenjangan atau gap antara kenyataan dengan harapan. Menjelaskan arti pemecahan masalah, problem solving itu apa, gitu ya. Bagaimana sih cara memecahkan masalah itu? Apakah setiap masalah harus dipecahkan? Tidak juga, makanya perlu ada langkah-langkahnya. Kita tidak akan bisa menyelesaikan semua masalah kecuali penggadaian. Penggadaian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah katanya. Walaupun tidak juga ya, kita pinjam juga itu. Menggadaikan barang ya, barang kita dikenakan bunga juga kan. Melakukan identifikasi masalah. Apa? Mengidentifikasi masalah penyihatan permukiman dan mengidentifikasi masalah penyihatan makanan minuman. Nah, kembali nanti ke prinsip-prinsip penyihatan permukiman. Ya. Tolong baca lagi persyaratan rumah sehat. Persyaratan rumah sehat ada berapa? Masih ingat? Menurut Maslow, menurut apa? APA, American Public Health Association, ada 4. Memenuhi syarat fisiologis, memenuhi syarat psikologis, terhindar dari kecelakaan, terhindar dari penyakit. Itu dipecahkan lagi ke dalam. Jadi mengidentifikasi masalahnya ada di mana? Masalahnya ada di masalah fisiologis kah? Masalah psikologis kah? Masalah terhindar dari kecelakaan kah? Atau masalah terhindar dari penyakit? Jadi harus bisa menjelaskan, gitu ya, mengidentifikasi, maksud saya, mengidentifikasi apa permasalahan utamanya di permukiman itu. Kalau masalah penyihatan makanan minuman, kembali ke prinsip penyihatan makanan minuman. Masih ingat? Masih ingat nggak penyihatan makanan minuman, prinsip sanitasi makanan apa saja? Kan sanitasi bahan makanan, sanitasi penyimpanan bahan makanan, sanitasi pengolahan makanan, sanitasi penyimpanan bahan makanan, sanitasi penyajian bahan makanan, penyimpanan bahan makanan jadi, dan sanitasi penyajian, pengangkutan. Ada 6 prinsip, misalnya penyihatan makanan minuman. Itu yang perlu diingat. Teori-teorinya tuh harus kamu ingat lagi, gitu ya. Jadi tidak bisa kamu tinggalkan. Jadi ketika membahas itu semua, akhirnya harus dikuasai, gitu ya. Nah, dalam hal ini tidak bisa lagi kita memilih, ini tertutup, Pak. Kalau ini tertutup, Pak.
ya. Tidak bisa lagi memilih ya. Jadi kamu harus semuanya tuh kalau bisa buat kerpean gitu ya. Prinsip penyihatan pemukiman itu ada 4 gitu. Prinsip sanitasi makanan ada 6 misalnya. Prinsip apalagi air bersih ada berapa? Ada masalah kuantitas, ada kualitas. Kualitas terkait dengan pengolahan air bersih ada 2 macam. Misalnya ada parsial, ada treatment parsial, ada treatment lengkap misalnya ya. Nah, itu harus kamu bukan kamu kamu pahami secara dalam. Kemudian menentukan prioritas masalah. Tidak semua masalah mau dipecahkan, mau ditentukan prioritas mana yang paling prioritas untuk dipecahkan. Baik itu masalah penyihatan permukiman maupun penyihatan makanan minuman. Tidak semuanya. Kalau Anda ingin memecahkan semuanya, mungkin tidak cukup waktu. 1 bulan nggak cukup. Yang tugas di sana aja belum selesai gitu. Jadi kita mengerjakan bertahap gitu ya. Mana yang paling prioritas? Ada istilah gini ya. Orang sukses itu apa? Pernah dengar nggak? Salah satu ciri orang sukses adalah orang yang pandai beradaptasi terhadap lingkungan. Jadi Anda beruntung sekali sekolah di lingkungan. Karena cepat beradaptasi. Coba kalau misalnya kalau tidak beradaptasi, katakanlah saya termasuk golongan saya, umur saya, pakai HP yang biasa, pakai SMS. Padahal orang sudah pakai gadget. Saya nggak mau, konservatif, nggak mau berubah. Bukankah dengan begitu saya kesulitan untuk mendownload bahan, misalnya untuk berkomunikasi dan sebagainya. Jadi siapa yang dapat lihat COVID-19 bermasalah ketika jualan secara tatap muka, maka dia berpindah kepada sistem online. Ternyata dengan online malah jadi duit, jadi lebih mudah, jadi lebih ini. Nah, itu contoh adalah beradaptasi. Ketika beradaptasi terhadap lingkungan, terkadang membuat orang lebih sukses gitu ya. Tapi kalau orang yang konservatif, yang nggak mau berubah, dia nggak mau berubah dirinya, tetap malas, tetap sesuai dengan kemampuan dia, maka jadilah dia tergilas zaman. Tidak akan bisa mengikuti zaman. Nah, ini adalah menentukan prioritas tadi. Mana yang perlu kita prioritaskan? Permasalahan. Dari sekian permasalahan yang ada. Nah, ini yang perlu kita bahas adalah bagaimana cara menentukannya. Nanti kita bahas. Yang berikutnya adalah menentukan, setelah kita tentukan prioritas masalah, menentukan alternatif pemecahan masalah. Permukiman dan masalah makanan minuman. Tidak semua, banyak pilihan. Pilihan. Tadi prioritasnya. Kemudian pilihan alternatif. Mana yang mau dipakai. Jadi ada beberapa opsi. Ya, kalau disebut alternatif, sekali lagi tadi adalah lebih dari 1. Kemudian menetapkan pemecahan masalah permukiman dan makanan minuman itu. Kita pilih mana yang kita tetapkan sebagai pemecahan masalah. Baru yang berikutnya menyusun rencana tindakan atau kegiatan pemecahan masalah, penyihatan permukiman dan penyihatan makanan minuman. Nah, kita coba masuk ke siklus pemecahan masalah ya. Nah, tadi ya, contoh masalah itu adalah gap keadaan yang diharapkan dengan kenyataan yang dijumpai. Misalnya rumah itu gelap, di dalam ruangannya gelap, berarti ada masalah di mana? Kalau kita kembalikan ke persyaratan rumah sehat. Halo? Kalau misalnya kita menemukan rumah itu gelap di dalamnya, contoh yang paling mudah aja. Yang diharapkan kan pencahayaannya cukup, kenyataannya gelap, berarti masalah intensitas pencahayaan yang kurang. Itu ada masalah di mana? Halo? Masalahnya ada di mana? Bisa dengar Bapak? Bisa, Pak. Apa?
Jadi masalahnya di mana kalau seperti itu? Masalah di persyaratan fisik kah, persyaratan psikologis kah, persyaratan terhindar dari penularan penyakit kah, atau terhindar dari kecelakaan? Kalau seperti itu, kita kembalikan ke prinsip rumah tadi. Masuk mana dia? Ayo, mana nih orangnya guringan? Fisiologi kalau nggak salah, Pak. Iya, fisiologis. Terkait dengan fisik, itu cahaya, getaran, pencahayaan, itu masuk fisiologis. Nah, bentuknya bisa kuantitatif. Kuantitatif itu misalnya kalau diukur dengan luxmeter, di bawah 60 lux atau di bawah 100 lux misalnya. Atau menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan, dan besarnya yang diharapkan seperti apa, merumuskan masalah. Jadi kita merumuskan masalahnya adalah misalnya intensitas, bagaimanakah intensitas pencahayaan perumahan atau permukiman di daerah X misalnya ya. Atau misalnya bagaimanakah pemenuhan persyaratan fisiologis misalnya kalau lebih luas di permukiman daerah X. Ini kalau contoh ke samping ini adalah cakupan PN ya, 60% dari target 80% di Puskesmas A pada tahun 2011. Berarti tidak tercapai. PN ini imunisasi kalau nggak salah, imunisasi apa ya. Targetnya 60%. Seperti sekarang nih, di COVID-19 di Kabupaten Banjar itu baru 50%, targetnya 70%. Pada tahun 2021, berarti masalah tidak tercapai, ya, tidak tercapai. Jadi merumuskan masalahnya tentunya adalah bagaimana pemenuhan target pemenuhan target vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Banjar pada tahun 2021, misalnya seperti itu. Jadi masalah itu adalah gap atau kesenjangan antara keadaan yang diharapkan dengan kenyataan yang dijumpai. Berikutnya adalah siklus pemecahan masalah, atau disebut juga problem solving. Dimulai dengan identifikasi masalah. Katakanlah kita punya pemukiman, kita identifikasi apakah dia permasalahan persyaratan psikologisnya seperti apa, persyaratan psikologisnya seperti apa, persyaratan terhindar dari penularan penyakit seperti apa, persyaratan terhindar dari kecelakaan seperti apa. Baru menentukan prioritas masalah. Mana yang kita prioritaskan dari sekian masalah itu. Baru menentukan penyebab masalah. Penyebab masalahnya itu apa, gitu ya. Apakah penyebab secara fisik atau non fisik? Apakah penyebabnya karena misalnya ketidaktahuan atau karena ekonomi dan sebagainya. Kemudian penentuan alternatif pemecahan masalah. Bagaimana kita menentukan. Kemudian penetapan pemecahan masalah. Menetapkan bagaimana cara memecahkan masalahnya. Kemudian menyusun rencana pemecahan masalah. Kemudian baru melaksanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi. Ada yang tidak pas, diidentifikasi lagi, balik lagi, turun lagi ke prioritas masalah, dan seterusnya. Itulah siklus pemecahan masalah atau problem solving. Sebenarnya apa yang menjadi siklus pemecahan masalah ini secara umum sudah Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Cuma tidak tertulis, ya kan? Tidak tertulis. Ketika Anda memilih habis lulus SMA, mau daftar di mana ini? Anda mulai mendaftar, bertanya-tanya dengan orang, sekolah-sekolah kesehatan, sekolah-sekolah yang lain, gitu ya. Kemudian Anda di atas sekolah kesehatan ada lagi, tanya lagi, jurusan apa aja, baru menentukan prioritas, saya mau sekolah apa, mau kerja, atau mau apa, gitu ya. Baru menentukan penyebab masalah, kenapa saya harus, misalnya ya, dan Anda memutuskan akhirnya saya pilih sini. Itu adalah sebuah siklus pemecahan masalah, walaupun tidak ditulis. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara mengidentifikasi masalah? Nah,
mengidentifikasi masalah melalui observasi, melalui wawancara, melalui laporan-laporan, melalui curah pendapat, melalui survei dan lain-lain. Nah, untuk itu saya sarankan kepada seluruh mahasiswa untuk melengkapi formulir inspeksi sanitasi. Kamu download inspeksi sanitasi yang ada itu. Kalau sudah ada, kamu copy, jadikan satu. Misalnya inspeksi sanitasi rumah, inspeksi sanitasi restoran, inspeksi sanitasi hotel, inspeksi sanitasi misalnya tempat ibadah dan sebagainya. Itu sebagai alat untuk melakukan observasi, wawancara, laporan, melihat laporan-laporan, curah pendapat dan sebagainya. Ketika sudah dapat datanya, baru dimensi masalah mutu. Kita menentukan efektivitas, efisiensi, kompetensi teknis, kenyamanan, keamanan, akses informasi, kepuasan pelanggan ini terkait dengan yang ingin kita jadikan prioritas masalah. Ya, melalui ini. Nah, ini perlu ditegakkan dengan formulir. Formulir itu sendiri juga tidak bisa berdiri sendiri. Kan untuk bisa membaca formulir itu Anda harus menguasai ilmu yang di belakangnya. Ketika penyataan permukiman berarti dasarnya masalah permukiman. Ketika masalah restoran ketemu standarisasi tempat-tempat umum. Perlu ditegakkan lagi dengan pengukuran. Kalau misalnya perlu pengukuran. Ini misalnya, Pak, Anda kerja di PLN nih. Menurut pengamatan kami, ini sumber air yang dipakai di pabrik. Anda di pabrik misalnya atau di kantor PLN ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Ini saya lihat sumber airnya dari air tanah. Air tanahnya langsung ditandon, langsung diminum misalnya. Tidak diolah. Padahal airnya ini sangat mungkin kadar besinya tinggi. Bagaimana kamu bisa menentukan kadar besi tinggi? Ada tanda-tandanya seperti ini. Tapi untuk lebih pasnya, kami akan cek, Pak. Kami akan cek. Kita akan konsultasi, kemudian ambil alat, ternyata kadar besinya memang tinggi. Itu jadi selain observasi juga adalah pengukuran untuk menentukan bahwa itu masalah. Gitu ya. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Berikutnya adalah, nah ini misalnya terkait dengan tadi, pilihan ketika menentukan identifikasi masalah tadi, ada 9 kriteria. Ini kalau misalnya dimensi mutu ya, ini masalah katakanlah penyehatan permukiman dan penyehatan makanan minuman. Efektivitas, efektif tidak kalau membahas masalah kualitas rumah itu ya, secara umum, mungkin tidak efektif. Efisiensi tidak. Kompetensi teknis bagaimana? Anda menguasai tidak teknisnya? Tidak menguasai secara umum, menguasai beberapa bagian, misalnya bagaimana melakukan limbah cair, bagaimana cara mengolah sampah dan sebagainya. Gitu. Satu hal lagi yang perlu ditanyakan juga terkait dengan PKL ini, sesuai dengan hasil asesor ARD kemarin ya, punya kenang-kenangan atau hal yang ditinggalkan di tempat Anda PKL itu. Apa? Terserah. Apakah bentuk misalnya peta sanitasi, apakah bentuknya prototip pembuatan kompos, apakah bentuknya, tergantung permasalahan yang ada di sana. Gitu ya. Ada di sana. Ingat bahwa seorang kesehatan lingkungan kembali ke 3 fungsi itu ya. Penyihatan, pengamanan, pengendalian. Kemudian PP nomor 66 tahun 2014 itu jadi pegangan. Jadi PP itu tolong dibaca lagi, di-download ya. Apa saja tugas seorang sanitarian. Kemudian berikutnya penentuan prioritas. Mana yang menjadi prioritas? Memilih dari beberapa masalah
katakanlah penyihatan pemukiman yang sudah diidentifikasi. Nah, multiple kriteria ada berbagai macam. Langkah-langkah menentukan kriteria 3-5 kriteria, menetapkan bobot setiap kriteria nilai 1-5, menentukan skor nilai untuk tiap masalah 1-5. Ini menentukan kriteria ada 3-5. Yang paling gampang sebenarnya nggak sempat bikin adalah Brian, metode Brian. Brian itu menentukannya 4 saja, 4 kriteria. Kalau ini 5, coba kita lihat yang 5 ya seperti apa. Nah, Anda membuat matrik multiple criteria utility assessment, MCUA ya, suatu teknik atau metode yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam beberapa alternatif. Cara membuatnya membuat matrik tabel nomor masalah, kriteria dan bobot. Jadi ada nomor, ada masalah, ada kriteria dan bobot. Menentukan kriteria dan bobot atas kesepakatan. Kemudian menentukan tiap masalah diberi nilai. Nilai dikalikan dengan bobot, dijumlahkan, skor terbanyak merupakan variasi masalah. Nah, kita langsung contoh aja. Nah, kriteria ada suatu batasan yang digunakan untuk menyaring alternatif masalah sesuai dengan kebutuhan. Kriteria yang dapat dibedakan dalam 2 aspek, yaitu dampak pelayanan dan untuk pemecahan. Contoh gini. Nah, kriteria yang digunakan nih contoh ya. Pengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Pengaruh terhadap program atau masyarakat. Biayanya seperti apa? Waktunya seperti apa? Kemampuan sumber daya manusia seperti apa? Komitmen politik. Berarti kalau ini pakai 6 kriteria. Nah, kemudian kalau cara membuat bobotnya adalah pembobotan untuk menentukan tingkat kepentingan. Bobot harus melebihi kriteria 1, 5 sampai 10 gitu ya. Cara menentukan nilai, penilaian untuk menentukan tinggi pengaruh dipadukan dengan kriteria dibandingkan dengan masalah lain. Nilai disepakati oleh tim dan diberikan oleh setiap masalah. Jadi ada berembuk gitu ya. Ini nilainya berapa cocoknya? Misalnya terkait dengan tadi pengaruh terhadap kesehatan masyarakat seperti apa. Contoh pengaruh terhadap pasien bila masalah tidak ditangani akan membahayakan jiwa pasien. Nilai tinggi bila pengaruhnya buruk. Ya, tinggi misalnya nilainya 5 gitu ya. Kalau rendah 1 gitu ya nilainya. Biaya rendah, biaya nilai tinggi. Bobot menentukan tingkat kepentingan pada setiap kriteria. Jadi kalau bobotnya tinggi berarti itu sangat penting. Kriteria jangan terlalu banyak, 3-5 aja, 6 ya. Nilai menentukan tinggi rendahnya pengaruh dipadukan dengan kriteria dibandingkan dengan permasalahan. Nah, kita coba lihat contohnya. Ini contohnya ya. Contoh masalahnya adalah drop out pelayanan ANC ya. ANC itu antenatal care pada ibu hamil, itu pemeriksaan minimal 3 kali. Ya, ini 4 kali bulan ke berapa nih? Kedua, bulan pertama, bulan kedua sampai ke-4. 25% drop out, artinya tidak melakukan pelayanan. Yang kedua, rendahnya persalinan tenaga kesehatan. Artinya 35% masih ditolong oleh bidan, oleh dukun misalnya gitu ya. Kepatuhan terhadap standar antenatal care cuma 55%. Nah, baru kita lihat nih. Nah, gitu ya. Kita lihat nih, pengaruh terhadap pasien. Ini misalnya urutan prioritas. Ini misalnya kasih nilai 3. Nah, bobotnya 5. Maka 3 kali 5, 15. Nah, 15 gitu ya. Kemudian PN ini tadi, ini PN ya. Pertolongan nakes itu nilainya pengaruh terhadap pasiennya 5 juga. Tinggi nilainya. 5 kali 5, 5 kali 5, 25. Ya, 25 nilainya. Standar ANC, pengaruh terhadap pasien, standar ANC itu agak rendah ya. 4 aja. 4 kali 5, 20. Kemudian yang kedua, pengaruh terhadap program. Bagaimana kalau pengaruh terhadap program terkait dengan yang pertama ini? Dengan apa namanya? Nilainya 4 misalnya. Pengaruh terhadap program nilainya 4 untuk ini ANC K4 ini. Kalau pengaruh terhadap apa namanya? Rendahnya persalinan nakes ini tinggi 5.
5 kali 4, 20. Ya. Ini nilainya 4 kali 4, 16. Kemudian kemampuan sumber daya manusia, drop out pelayanan kesehatan, nilainya 3 misalnya. 3 kali 1, 3. Nih, bobotnya 1 aja, 3. Ini tinggi, 4 kali 1, 3, 4. Ini juga tinggi, 4 kali 1, 4. Kemudian biayanya bobotnya 3. Kalau drop out biayanya tinggi banget ya, berpengaruh. Besar gitu ya pengaruhnya. Oh, 5 kali 3, 15. Ini 3 kali 3, 9. Kemudian ini 4 kali 3, 12. Terakhir, komitmen politik. Komitmen politik bagaimana nih terkait dengan ANC K1, misalnya 3 kali 2, 6. 3 kali 2, 6. Nah, ini jumlah kan. Ini terbesar 55, nomor 1 55 untuk drop out pelayanan ANC, 55 prioritasnya. Yang kedua 64, ini persalinan, rendahnya persalinan. Yang kelima, yang ketiga adalah standar ANC. Ternyata yang paling tinggi apa ini? Yang paling tinggi urutan prioritasnya adalah yang paling tinggi, angkanya paling besar, yaitu 64. Berarti prioritas permasalahan yang harus dipecahkan adalah rendahnya persalinan tenaga kesehatan oleh tenaga kesehatan. Yang kedua baru 58, itu adalah standar terhadap standar ANC. Yang ketiga, standar prioritas yang ketiga adalah DO atau drop out pelayanan ANC ini. Jadi seperti itu contohnya dalam menentukan prioritas. Jadi ada angka-angkanya. Sampai sini ada yang tanyakan dulu. Halo? Halo? Ada yang tanyakan? Mungkin ada yang nggak paham. Kapan menentukan 4, kapan menentukan 5? Ini bobot ini tergantung misalnya permukiman ya. Permukiman misalnya Anda tulis di sini, katakanlah pemenuhan persyaratan fisiologis, atau lebih rinci lagi pemenuhan pencahayaan. Yang kedua, misalnya ini masalah permukiman ya, pemenuhan psikologis. Yang ketiga, yang keempat adalah pemenuhan terhindar dari kecelakaan. Yang kelima, terhindar dari penyakit. Nah, kamu mungkin yang paling tinggi, yang pemenuhan penyakit dikasih bobotnya 5, yang fisiologis kasih 3, yang psikologis 1 aja misalnya, yang terhindar dari kecelakaan 2 misalnya. Itu baru ketika katakanlah tadi misalnya pengaruh terhadap pasien misalnya ya. Jadi kalau kriterianya ini tetap ya, kalau ini pakai yang saya maksudnya yang di atas ini tadi, yang 4 tadi yang di atas ini. Misalnya ya tadi masalah pemenuhan persyaratan fisiologis itu 3 nilainya, maka 3 kali yang pengaruh terhadap kesehatan pasien itu rendah, misalnya 3 kali 1, 3 nilainya. Tapi kalau misalnya penyakit itu mungkin 5 bobotnya. Nah, kamu nilai 5 juga, 5 kali 5, 25. Seperti itu. Sampai sini ada yang tanyakan dulu. Memang enaknya itu kita sambil berhitung di papan tulis gitu. Kalau metode Bryan, ini diganti. Nah, ini kriterianya diganti 4. 4 itu adalah seriousness, prevalence, manageability, dan community concern. Seriousness, keseriusan masalah. Prevalence, jumlah orang yang terkena masalah itu. Kemudian manageability, bagaimana cara mengelolanya. Yang keempat adalah bagaimana manageability, kemudian dapat dari satunya community concern, perhatian masyarakat terhadap hal itu. Jadi bisa Anda buat bobot itu. Bobotnya community concern misalnya 3, prevalent 4 misalnya tinggi, dan seterusnya. Sampai sini ada yang tanyakan dulu. Jadi sekali lagi prioritas 1 adalah masalah nomor berapa? Nomor berapa? Halo?
Bapak jawab pandai. Halo, bisa dengar Bapak? Halo, hai, masih dengar suara Bapak? Masih, Pak. Wah, prioritasnya jadi nomor berapa? Nomor Tadi 2. nomor 2, yaitu rendahnya persalinan. Itu berarti yang perlu dipecahkan. Yang nomor satu rendahnya persalinan nakes itu yang perlu dipecahkan. Yang nomor 2 adalah standar ANC kepatuhan. Yang nomor 3 adalah drop out. Oke. Buat prioritas masalah dengan MCU A, kemudian buat pernyataan masalahnya. Penentuan penyebab masalah. Nah, untuk menentukan penyebab masalah bisa dengan curah pendapat. Dia gunakan diagram tulang juga bisa. Fishbone diagram atau diagram Ishikawa. Curah pendapat. Langkahnya tulis masalah di kepala tulang ikan. Maksudnya tulang ikan itu bentuknya seperti tulang ikan. Nanti kita bahasnya. Tentukan komponen untuk duri-durinya, manusia, metode, sarana lingkungan, lain-lain sesuai dengan masalahnya. Lakukan curah pendapat. Selesaikan pada setiap komponen atau duri. Ini contohnya. Nah ini tulang ikan. Persalinan, kita tadi menentukan bahwa yang bermasalah persalinan tenaga kesehatan masih rendah, 60%. Itu permasalahannya. Yang pertama pada proses. Prosesnya adalah pemeriksaan ANC tidak lengkap, petugasnya kurang ramah, dokumentasi tidak lengkap. Pada manusianya, misalnya petugasnya belum dilatih, kurang memahami petugas tidak menetap di Poskesdes. Pada materi atau bahan apa yang bermasalah, pada lingkungan apa, pada materi misalnya katakanlah misalnya materi dan bahan terkait dengan materi lingkungan, misalnya dukungan orang tua untuk lahir di tenaga kesehatan rendah, kemudian dukungan orang tua untuk menggunakan dukun tinggi misalnya gitu ya, itu lingkungan tidak bermasalah gitu ya. Nah ini fishbone diagram, nih seperti kepala ikan, jadi menuju ke permasalahan intinya. Tentukan penyebab masalah dengan diagram Ishikawa tadi ya. Nah, menentukan alternatif pemecahan masalah. Mudah bila sebab telah diketahui. Prosesnya tulis sebab masalahnya, gunakan curah pendapat untuk menggali alternatif. Petugasnya, penyebabnya contohnya. Petugas belum dilatih. Kemungkinan pemecahannya gimana? Mungkin perlu pelatihan petugas terkait dengan katakanlah persalinan. Dokumentasi tidak lengkap, perlu pelatihan bagaimana melakukan dokumentasi yang lengkap. Tadi yang permasalahan yang ini tadi, yang kuning-kuning ini baru dibuat jadi seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah penetapan pemecahan masalah yang terpilih. Adanya penyebab memudahkan pemecahan. Gunakan MCUA bila alternatif. Nah ini kita buat lagi yang kayak tadi. Kriteria yang digunakan kemudahan, biaya, waktu, komitmen petugas, kejelasan, kemungkinan berhasil, kesiapan, tersedia teknologi. Nanti buat lagi seperti tadi. Jadi angkanya yang paling besar adalah yang dipilih. Baru buat rencana kerja atau penyusunan rencana plan of action. Tuliskan tujuannya, kegiatan, pelaksana, sumber daya, waktu, dan indikator. Tujuannya, tentukan tujuan spesifik yang akan dicapai. Kegiatannya apa yang untuk mencapai tujuan itu? Pelaksananya siapa? Tentukan orang yang bertanggung jawab. Waktunya kapan dilaksanakan? Indikatornya apa yang sebagai alat ukur keberhasilan, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah pelaksanaan. Setelah dilakukan, maka mengacu pada plan of action yang telah disusun. Plan of action harus digunakan sebagai pedoman. Plan of action pegangan sebagai supervisor. Plan of action perlu di papan terbuka di puskesmas, kalau misalnya di puskesmas ya. Kepala puskes sebagai penanggung gugat pelaksanaan plan of action. Para petugas bertanggung jawab. Ini adalah monitoring dan evaluasi. Ada 2 pemantauan, kegiatan pemecahan masalah yang direncanakan sudah diterapkan belum? Misalnya apakah penyuluhan sudah dilaksanakan? Apakah materi penyuluhan sesuai? Apakah
masyarakat mau menerima terkait dengan penjualan itu, misalnya ya, apakah masalah sudah dapat dipecahkan dan seterusnya. Tabel pemantauan pemecahan masalah, pemecahan yang diterapkan meningkatkan persalinan tenaga kesehatan misalnya. Indikatornya adalah capaian oleh tenaga kesehatan naik ya. Metodologi monitoring pencatatan laporan teladan, frekuensinya 1 kali sebulan. Tanggung jawab oleh petugas kaya. Tulis masalah yang dipecahkan, tentukan indikatornya, metodologi apa yang digunakan, berapa kali frekuensi kegiatan, dan siapa yang bertanggung jawab. Begitu juga dalam penyataan permukiman dan penyataan makanan minuman. Sampai sini masih bingung? Nggak apa-apa bingung. Kalau ada bingung berarti ada proses berpikir. Ya, intinya bahwa semua yang Anda kerjakan itu tetap koridornya adalah, modalnya adalah menguasai materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Karena PKL ini adalah aplikasi daripada teori-teori yang Anda dapatkan, teori air bersih, teori pengolahan limbah, teori pengolahan sampah, teori perkes, teori macam-macam, semuanya Anda harus kuasai gitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Ada yang tanyakan? Halo? Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Aduh, iya. Ya sudah, kalau gitu nanti lihat lagi ya. Sekali lagi materinya silahkan baca lagi. Bentar ya. Anda baca lagi dan Anda sesuaikan dengan permasalahan kesehatan lingkungan. Mohon maaf, mohon tanggung jawabnya untuk bisa melakukan absensi ya nanti ya. Kita tolong dipoto semuanya, materi sudah Bapak kirim lewat WA. Foto semuanya ini, screenshot. Dopan Nur mana nih? Nggak muncul. Terus siapa lagi nih? Pada hilang semua nih. Kalista Putri, Korlitbang, Anissa. Mudah-mudahan yang nggak menampilkan tadi bukan tidur ya. Dan sekali lagi kalau sudah di lapangan nggak ada lagi bertanya. Jadi lebih baik mandi keringat di medan latihan daripada mandi darah di medan pertempuran. Jadi Anda harus siap ketika di lapangan nanti. Makasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal yang tidak pas. Sekali lagi yang screenshot ya tolong. Presensi jangan lupa ya. Ini Pak sudah ulang screenshot Pak. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.